Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas web programming 3, yaitu membuat tampilan website perpustakaan atau pustaka booking. Nah, di sini untuk pertemuan 1 itu kita disuruh untuk membuat database, yaitu database dengan nama pustaka. Nah, ini sudah saya buat ya, ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel booking, kemudian booking detail, kemudian ada tabel buku, tabel detail pinjam, tabel kategori, tabel pinjam, tabel rule, tabel term, dan user. Nah, untuk sebelumnya itu di Webproc 2 itu udah saya isi tabel ini ya, beberapa tabel yang saya isi, terutama tabel buku. Nah, di sini udah saya isi sebelumnya di Webproc 2. Oke, ini udah semua ya. Jadi kita lanjut ke pertemuan 2. Yaitu di sini kita membuat tampilan katalog buku dengan detail buku. Nah, di sini ya, seperti ini. Ini adalah tampilannya. Jadi pada pertemuan kedua itu kita membuat tampilan ini, tampilan katalog bukunya, kemudian kita membuat tampilan detailnya. Nah, di sini di URL-nya ini kita ketikkan localhost pustaka booking, tapi karena di sini saya menggantinya dengan nama saya ya, nama foldernya. Jadi ini yang saya ganti ya. Ini adalah nama folder. Sebenarnya ini adalah pustaka booking, karena saya ganti menjadi nama saya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan untuk pertemuan kedua. Nah, untuk scriptnya, yang untuk pertama kita membuat controller home. Nah, ini dia controller home. Ini adalah script yang kita buat pada pertemuan kedua. Nah, kemudian kita membuat view untuk template user. Kita cari di sini view. Nah, ini view, kemudian folder template. Dalam folder template ini kita disuruh bikin folder lagi, yaitu folder template user. Nah, dalam folder template user kita membuat file header.php. Nah, jadi pada pertemuan kedua kita membuat ini ya, script ini. Ini adalah folder file header. Kemudian setelah membuat file header, kita membuat view footer ya. Setelah view header, kemudian view footer, sama letaknya di template user, pada folder template user. Nah, ini dia. Kemudian berikutnya yaitu membuat view daftar buku. Nah, membuat view daftar buku ini kita membuat folder baru lagi, yaitu folder buku. Nah, dalam folder buku ini kita membuat file daftar buku.php. Nah, jadi ini adalah script yang kita buat pada pertemuan kedua. Oke. Kemudian untuk tampilannya ya. Tampilannya jadi seperti ini. Ya, kayak beranda. Oke, kemudian kita disuruh mengatur maaf. Jadi di sini kita disuruh mengatur controller default pada routes.php. Nah, di mana itu letaknya? Letaknya itu di folder config. Kita cari nama file routes.php. Nah, kita cari paling bawah ya. Nah, di sini kita ketikkan home. Nah, ini dia, routes default controller home. Oke. Kemudian kita membuat halaman detail buku. Nah, di sini kita disuruh membuat fungsi detail buku pada controller home.
Nah, ini dia fungsi detail buku. Ya. Kemudian kita membuat view detail buku. Nah, membuat view detail buku ini itu pada folder buku. Di folder view, kemudian folder buku, lalu kita bikin file detail buku.php. Maaf ya, di sini saya agak batuk sedikit, jadi suaranya agak serat. Nah, di sini di folder buku kita membuat file detail buku. Nah, jadi ini adalah script untuk membuat detail buku. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Ya. Kemudian untuk pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan ketiga itu kita disuruh membuat halaman login dan pendaftaran anggota. Nah, ini ya. Ini adalah tampilan untuk pendaftaran anggota dan ini adalah tampilan untuk login member. Nah, jadi kita disuruh membuat tampilan ini. Oke, yang pertama yaitu membuat halaman login dan daftar anggota. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat file, itu sebuah file dengan nama modal.php. Itu letaknya yaitu di folder view, kemudian template, dan dalam folder template user itu kita buat file modal.php. Nah, jadi dalam folder template user itu ada 3 file, yaitu file footer, header, dan modal. Nah, jadi ini adalah script untuk membuat tampilan pendaftaran anggota dan login. Oke. Yang kemudian berikutnya yaitu membuat controller member. Nah, di sini kita membuat controller baru lagi, yaitu controller member.php. Oke, ini adalah scriptnya. Banyak ya. Nah, di sini dalam controller member itu yang pertama itu kita membuat fungsi cek login. Nah, ini dia fungsi cek login ya. Fungsi index, kemudian private function login. Nah, jadi ini adalah untuk membuat fungsi cek login. Kemudian yang kedua membuat fungsi daftar. Nah, ini dia fungsi daftar yang kita buat. Setelah itu yang ketiga kita membuat fungsi my profile. Nah, ini nih fungsi my profile. Ini ya fungsi my profile. Kemudian yang keempat itu fungsi ubah profil. Nah, ini ya fungsi ubah profil. Kemudian untuk tampilannya, karena di sini ada ubah profil, untuk membuat tampilan seperti ini kita login dulu ya. Nah, sebelumnya itu kalau kita daftar dulu nih. Kalau langsung login tuh nggak bisa, karena kita harus di sini daftar dulu, kemudian disimpan ya. Ada nama, ada alamat email, password. Nah, nanti setelah daftar itu akan tersimpan di ini user. Nah, jadi dia akan tersimpan di sini di tabel user. Nah, ini ya. Ini adalah nama yang saya daftarkan tadi. Ini ada alamat email, ada alamat, ada nama, ya. Oke, dia akan tersimpan di sini di database. Nah, kita langsung login aja karena di sini saya sudah daftar ya. Oke, di sini akan berubah lagi tampilannya, yaitu ada booking, nol buku, cetak booking, profil saya, logout, dan selamat datang Melinda Purnamasari. Nah, di sini untuk profil saya yang kita buat itu adalah ubah profil. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk membuat ini tampilan ini kita bikinnya itu di
script folder view, kemudian di member. Oke. Nah, di sini folder view, kemudian kita bikin lagi folder baru, yaitu folder member. Nah, di sini kita disuruh bikin file, yaitu ubah anggota.php. Nah, jadi ini adalah scriptnya. Ya, ada alamat email, nama lengkap, kemudian pilih file, gambar, ubah kembali. Nah, jadi tampilannya adalah seperti ini. Oke, lanjut. Kita membuat fungsi logout. Nah, fungsi logout ini ya pada controller member. Nah, ini dia function logout. Nah, jadi setelah itu kita coba logout. Nah, di sini ada keterangan Anda telah logout. Oke. Kemudian yang keenam itu merubah pustaka helper. Nah, merubahnya itu di mana? Kita cari di sini folder helper. Maaf. Di sini kita cari folder helper. Kemudian folder helper ini ada di dalamnya itu file pustaka helper. Nah, di sini ini adalah filenya. Ini ada beberapa yang diubah ya. Jadi setelah diubah, kita lanjut ke pertemuan ketiga. Pertemuan 4. Itu membuat halaman transaksi booking peminjaman. Oke, di sini kita yang pertama itu membuat model booking. Oke, di controller ini, kontrol baru itu kita membuat file booking.php. Baru lagi ya. Jadi di sini di folder ini ya, kita membuat model bookingnya dulu, yaitu model booking kita letakin di folder model. Jadi kita di sini namanya model booking.php. Nah, ini adalah scriptnya. Kemudian yang kedua, kita membuat model pinjam. Nah, masih di model ya. Ini model pinjam. Kemudian membuat controller booking. Nah, yang seperti saya bilang tadi, itu kita membuat controller baru lagi, yaitu controller booking.php. Nih. Di sini di dalam controller booking itu kita membuat fungsi tambah booking. Nah, ini tambah booking. Membuat fungsinya. Ya. Kemudian kita coba masuk ke sini. Kita login dulu. Nah, untuk membuat tambah booking, karena di sini 0 ya, masih 0. Kita coba booking salah satu buku. Buku apa aja ya? Buku ini aja dulu. Oke, nah di sini telah berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, di sini berubah akan jadi booking satu buku. Nah, ini yang kita buat tambah booking ya, membuat fungsi tambah booking. Untuk membuat tampilan seperti ini, nah, kita membuatnya itu di view ya. Di view kita membuat view, kemudian folder baru lagi, yaitu folder booking. Nah, di sini kita bikin file, yaitu file data booking. Nah, jadi ini adalah script untuk membuat tampilan. Nah, tampilan ini. Oke.
Setelah itu kita membuat fungsi hapus booking. Nah, fungsi ini karena kita klik nanti ini, dia akan kembali 0 dan ada keterangan tidak ada buku di keranjang. Oke, jadi sudah kita hapus ya. Jadi untuk scriptnya membuat fungsi hapus booking itu masih di controller booking ya. Tadi tambah booking, kemudian di sini hapus booking. Nah, ini adalah fungsi untuk hapus booking. Nah, ini dia. Oke. Setelah itu kita masuk ke pertemuan 5. Nah, pertemuan 5 ini kita disuruh membuat halaman lihat keranjang dan peminjaman setelah maksud saya membuat halaman lihat keranjang peminjaman dan selesai booking. Nah, di sini kita membuat fungsi selesai booking. Fungsi ini ya, kita ulang lagi bookingnya. Nah, di sini kan selesai booking ya. Kita akan membuat fungsi selesai booking ini. Nah, buku yang Anda pinjam adalah sebagai berikut. Nah, jadi gimana untuk membuatnya? Yaitu yang pertama, kita membuat fungsi info. Nah, pada fungsi info ini di controller booking ya. Nah, ini dia fungsi info. Ini adalah fungsi untuk info booking. Kemudian kita membuat view info booking. Nah, di sini untuk view info booking, kemudian di dalam folder booking ada info booking. Nah, ini adalah scriptnya ya. Jadi ini buku yang Anda pinjam adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah tampilannya ya untuk info booking. Kemudian di sini membuat bukti booking ya, atau mencetak bukti booking. Di sini saya menggunakan yaitu DOM PDF. Nah, DOM PDF ini kita salin di yang pertama itu kita salin di Libraries. Nah, di sini saya salin filenya, sebelumnya itu download dulu. Kemudian salin ini DOM PDF-nya di Libraries, folder Libraries. Nah, ini filenya ya, DOM PDF kan. Kemudian di folder third party. Nah, ini udah saya salin ya DOM PDF-nya. Dalam folder DOM PDF ini ada include, ada lib, ada www, dan ini ada filenya. Jadi banyak ini ya. Jadi semua isi DOM PDF ini kita salin di third party. Oke, kita lihat ya. Kemudian untuk membuat fungsi export to PDF ya, di sini kita akan tambahkan sebuah fungsi pada controller booking. Nah, di sini di folder maksud saya di controller booking itu kita membuat fungsi export to PDF. Ini dia fungsi export to PDF. Ini adalah scriptnya. Kemudian kita membuat view-nya, itu view bukti PDF. Kita buatnya itu di booking, masih di booking ya, view, kemudian folder booking, kemudian bukti pdf.php. Nah, ini ya. Jadi ini adalah untuk tampilan tabel untuk cetak bukti booking. Jadi di sini kalau kita cetak, di sini kalau saya cetak ya, open with. Nah, di sini error. Kenapa error? Karena di sini saya menggunakan web servernya itu version 4. Nah, ini dia. Web server saya itu versi 7, maksud saya bukan versi 4. Di sini
Web servernya itu saya menggunakan versi 7. Kenapa? Makanya dia tidak kebaca, karena DOM PDF-nya ini hanya kebaca pada web server yang versi 5. Jadi di sini lain lagi kalau ingin kebaca ya. Karena di sini saya belum ngubah, jadi makanya masih error, tampilannya masih seperti ini. Oke. Kemudian pada pertemuan 6 itu kita disuruh membuat halaman pengambilan dan pengembalian buku. Itu caranya gimana? Nah, kita logout dulu ya. Yang pertama, kita merubah indeks controller admin. Nah, di sini untuk admin ya. Jadi kita di sini membuat ini controller admin ya. Ini tuh mengubah indeks. Jadi di sini ada yang beberapa diubah ya. Kemudian untuk membuat menu transaksi. Jadi menu transaksi ini sudah dibuat pada webproc kedua. Oke. Itu kita bikinnya itu di view folder template. Nah, kemudian kita cari setbar. Nah, di sini ini udah dibuat pada webproc kedua. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, sebelumnya itu kita untuk masuk ke halaman admin, gimana caranya? Itu kita ketik localhost Melinda, kemudian autentifikasi. Nah, di sini kita kalau belum login ya, kalau belum daftar, kita daftar dulu. Yang di sini saya sudah mendaftar. Kita cek di sini tabel user. Nah, di sini kita lihat untuk role ID-nya. Di sini ada 2, ada 1. Kenapa berbeda? Nah, di sini kalau dia 2 role ID-nya, berarti dia adalah anggota daftar, maksudnya anggota perpustakaan. Kalau role ID-nya 1, maka di sini dia adalah admin. Nah, jadi di sini dia adalah admin ya, 1. Kita coba di sini langsung login ya. Nah, di sini, nah ini adalah tampilannya. Tampilan untuk membuat menu transaksi ya. Ada kategori, ada data buku, data anggota, data peminjaman, data daftar booking ya. Ini adalah menu transaksi. Kemudian kita membuat halaman data booking ya. Kita membuat halaman data booking, yaitu kita membuat fungsi daftar booking yang ada di controller pinjam. Nah, di sini kita membuat controller pinjam ya dengan nama pinjam.php. Ini ya. Jadi kita disuruh membuat controller baru, yaitu controller pinjam.php. Nah, setelah dibuat ya, nih banyak ya. Setelah dibuat, kita membuat view dengan nama daftar booking.php dalam view booking. Nah, nih. Jadi dalam folder booking ya, folder view kemudian folder booking itu ada beberapa file. Yang pertama booking detail, bukti PDF, daftar booking, data booking, info booking. Nah, jadi di sini semua ini letaknya ada di dalam folder booking. Nah, di sini kita disuruh membuat daftar booking. Nah, ini ya. Daftar booking. Nah, jadi di sini untuk adminnya, nah ini dia data daftar booking. Nah, ini adalah tampilan untuk daftar booking.
Kemudian membuat fungsi booking detail. Gimana caranya? Yaitu membuat fungsi booking detail pada controller pinjam. Banyak ya kerjaannya. Nah, jadi di sini di controller pinjam kita membuat fungsi daftar booking, kemudian booking detail. Nah, ini dia. Oke, setelah itu kita membuat view booking detail ya. Nah, di sini di controller, maksud saya di folder booking. Nah, di sini booking detail. Nah, ini adalah scriptnya. Script untuk booking detail. Nah, kalau kita ketik ya, maksud saya kalau kita lihat. Nah, ini dia. Kalau kita klik ID bookingnya, nah ini adalah booking detailnya. Ini yang buku yang saya pinjam tadi ya, udah masuk. Kemudian kita masuk untuk membuat fungsi pinjam ak pada controller pinjam. Nah, di sini fungsi add ya, pinjam add. Nah, ini adalah scriptnya ya. Kemudian di sini kita membuat halaman data peminjaman, yaitu yang pertama kita membuat fungsi indeks pada controller pinjam. Nih, ini indeksnya. Sebelumnya itu kosong, terus kita isi ini. Oke. Yang kedua, kita membuat view pinjam. Nah, jadi di view kita bikin folder lagi, yaitu folder pinjam. Nah, dalam folder pinjam itu ada file data pinjam. Nah, ini dia script yang kita buat ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Nih, data peminjaman. Nah, ini dia. Maksud ini. Nah, ini dia data pinjam. Ini ya. Ini udah saya coba, udah beberapa banyak buku yang saya pinjam ya. Nah, jadi di sini belum dikembalikan, dia masih meminjam. Oke, di sini ubah status ya. Kalau saya klik ubah status, maka dia akan kembali. Nah, di sini kalau dia kembali, dia akan, kalau kita klik di sini daftar booking, dia akan kembali refresh. Nah, jadi udah kosong ya, jadi kita bisa booking lagi. Itu kalau kita coba login. Nah, kita coba booking 2, kemudian selesai PDF, kita save aja ya. Oke, kita log out. Kita coba booking lagi, apakah dia bisa booking lagi? Nah, tidak bisa karena masih ada booking buku sebelumnya yang Anda pinjam. Nah, jadi nggak bisa ya, karena di sini kita masih meminjam. Lalu sini kita lihat di data daftar booking. Nah, ini dia masuk ya. Nah, oke. Untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.